Mari bahas perbedaan Musa dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagaimana bisa ada Musa Perjanjian Baru? Bukannya Musa yang memimpin keluar dari Mesir? Di Gunung Sinai kan? Musa yang diperlihatkan malaikat Tuhan itu? Ada Musa lain? Musa? Ya, ada Musa di Perjanjian Baru. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, orang-orang yang menang akan menyanyikan lagu Musa hamba Tuhan dan anak domba. Mereka adalah orang-orang di laut kaca di surga yang menyanyi. Apakah mereka akan menyanyi lagu Musa yang memimpin di Sinai dari Perjanjian Lama? Tidak. Musa itu tokoh Perjanjian Lama. Orang Perjanjian Baru tentu saja tidak akan menyanyi lagu itu. Mereka tidak akan menyanyi lagu pekerjaan itu. Dan Musa itu tidak bisa melihat muka Tuhan. Hanya bisa melihat punggung Tuhan. Orang Perjanjian Baru. Karena mereka berdiri di atas laut kaca. Mereka berdiri di hadapan Tuhan. Dan juga berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Musa dalam Perjanjian Baru lebih besar daripada Musa dalam Perjanjian Lama. Hari ini Syuber akan bahas beda antara Musa Perjanjian Baru dan Musa Perjanjian Lama. Misalnya Musa dari Perjanjian Lama. Dia menerima firman Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan berbicara. Misalnya, ketika Tuhan berbicara, suara itu keluar di antara dua kerubim di atas tabut perjanjian. Dan berkata kepada Musa, Tuhan berkata demikian, kamu harus mempersembahkan korban untukku, harus mempersembahkan korban di mezbah, lalu darahnya harus dioleskan di keempat sudut mezbah. Ya, seperti itu. Setiap kali Musa mendengar Tuhan berbicara, dicatatnya. Dia menulisnya. Namun Musa Perjanjian Baru berbeda. Musa Perjanjian Lama adalah mediator perjanjian yang setia. Musa Perjanjian Baru juga mediator perjanjian. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa Perjanjian Baru? Apa cara yang Tuhan gunakan? Kami menyampaikan firman kepada orang Israel Perjanjian Baru. Dalam pola Perjanjian Baru, Tuhan langsung ada di dalam dia. Roh Tuhan langsung ada di dalam dia. Kemudian, bicaranya mewakili Tuhan. Dia tidak perlu berkata seperti Musa Perjanjian Lama. Tuhan berkata demikian. Tuhan berkata begitu. Tidak seperti itu. Roh Tuhan langsung di dalam dia. Langsung berbicara. Dia seperti Tuhan sendiri. Berbicara tanpa perlu Tuhan berbisik di telinga. Dia mendengarnya dengan jelas, dan mencatatnya, kemudian menuliskannya di dalam buku, menuliskannya di kitab suci itu. Tidak seperti menuliskannya di 5 kitab Musa. Lalu memberitahu bangsa saat itu. Musa Perjanjian Baru tidak seperti itu. Tuhan memberinya Roh Kudus. Seperti Kristus. Tak terbatas. Karena Perjanjian Baru lebih besar dari Perjanjian Lama. Dan Bapa memberi hidup kepada orang yang lepas dari dunia untuk hidup kekal. Orang yang berasal dari sorga. Jadi Musa Perjanjian Baru seperti itu. Sedangkan Musa Perjanjian Lama tidak perlu menyerahkan nyawanya. Musa Perjanjian Baru perlu menyerahkan nyawanya. Dia membuat perjanjian. Saya mau jelaskan. Musa dalam Perjanjian Lama tidak memiliki warisan sendiri. Dia seperti seorang manajer profesional. Tapi bagaimana dengan Musa dari Perjanjian Baru? Adalah pemilik industri. Dia menebus domba dan memilikinya. Dan Bapa benar-benar memberikan nyawa seluruh manusia kepada hati kudus. Musa. Kita semua tahu bahwa Musa Perjanjian Lama adalah hamba. Walaupun di kitab Wahyu dikatakan, Musa hamba Tuhan. Namun dia adalah hamba. Dan juga anak. Karena, dari Tuhan, kepada Siber. Tuhan YHWH adalah Bapamu. Sedangkan Tuhan juga adalah Bapa bagi saudara-saudaramu. Demikianlah kita memahami bahwa pada masa perjanjian keselamatan yang dibawa Musa. Musa pun berkata melalui perumpamaan. Tuhan Allahmu, YHWH, akan memberikan kepadamu seorang nabi yang mirip dengan aku dari antara saudara-saudaramu. Barang siapa yang tidak mendengarkan perkataannya, Tuhan YHWH akan menuntut dosa-dosanya. Jadi, dikatakan bahwa Tuhan telah menubuatkan bahwa kelak akan muncul seorang yang seperti Musa. Oh, mengenai yang menyerupai Tuhan dalam Ulangan. Musa telah mencatat dalam ranah kehidupan bahwa Tuhan kelak akan memberikan kepada orang Israel. Seorang yang seperti Musa akan muncul. Karena ketika wujud para rasul telah muncul, orang itu adalah Yesus Kristus. Kemudian, sungguh tak terduga, setelah memasuki zaman ini, maka dialah saudara-saudara. Saudara-saudara Ibrani itu memang seperti Musa. Mengapa mereka seperti Musa? Karena sebenarnya, dalam kitab kisah para rasul yang diceritakan adalah tentang Tuhan Yesus Kristus, yang telah menubuatkan bahwa seorang yang seperti Musa akan muncul. Hal itu karena roh Tuhan Yesus Kristus berdiam di dalam Yesus. Yesus, anak Maria yang lahir di Emmaus. Tak disangka, roh Tuhan Yesus Kristus juga berdiam di dalam saudara-saudara. Yesus adalah penjelmaan Tuhan Yesus Kristus, di mana kebenaran telah menjelma menjadi daging. Maka saudara-saudara inilah yang menjadi penerima pernyataan Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yesus Kristus yang langsung menanamkan rohnya di dalamnya, sedangkan tubuhnya adalah tubuh saudara-saudara, tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Tuhan. Inilah yang disebut sebagai penerima pernyataan. Jadi, Yesus itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menjelma menjadi tubuh manusia. Pada saat itu, Yesus adalah milik Kristus, sedangkan tubuh saudara-saudara adalah alat pelayanan Kristus, penerima pernyataan Kristus, dan roh di dalamnya adalah satu.
Begitulah adanya. Sungguh ajaib. Ya, tentu saja. Saudara-saudara juga adalah yang dianugerahi oleh YHWH sebagai penerima pernyataan dari Allah, serta juga sebagai penerima pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dapat dikatakan bahwa mereka berbicara atas nama Allah, dan juga atas nama Tuhan Yesus Kristus. Muliakanlah Bapa di surga. Amin.